Halo, salam akademia. Kembali bersama saya Christian Wiradeni di channel YouTube. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan memberikan beberapa tips dan informasi bagaimana kita membuat suatu penelitian, baik itu karya ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi, cukup menggunakan satu word saja. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips and trick buat Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman bisa membuka Word-nya terlebih dahulu, dan di sini saya sudah langsung mengetik daftar isi sampai daftar pustaka. Ini contoh, Bapak Ibu silakan ketik saja, kemudian enter, 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 sampai dengan daftar pustaka. Di situ bisa langsung di bold. Nah, setelah sudah, di sini langkah yang pertama adalah kita membuat heading. Nah, heading itu adanya di home. Kemudian di sini ada pilihan heading. Tujuannya untuk apa kita heading? Yang pertama, kita bisa mencari melalui Ctrl F di navigation based on heading tersebut. Yang kedua adalah kita bisa membantu membuat daftar isi langsung menggunakan tools yang ada di Microsoft Word tanpa membuat manual. Nah, kita lanjut. Setelah sudah semuanya, kita blok, habis itu kita klik heading 1. Nah, di heading 1, ini berarti khusus untuk judulnya ya, atau tiap babnya kita sudah berikan heading. Di sini kita ganti saja, kita berikan sesuai tergantung pedomannya Bapak Ibu penulisannya. Ini saya balikan ke Times New Roman. Nah, di sini tandanya sudah di heading, di sini ada hitam-hitamnya nih. Kalau kita Ctrl F di keyboard Bapak Ibu, maka akan keluar muncul navigation. Nah, di sini setiap kali kita klik di sini dia langsung muncul. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah setelah kita membuat heading, kita akan pisahkan setiap daftar ini sampai daftar isi, daftar tabel, bab 1 sampai daftar pustaka ini kita pisahkan antar halaman. Cara yang pertama mungkin yang paling familiar, Bapak Ibu bisa langsung enter, tetapi itu kurang efektif dan efisien. Cara yang paling cepat adalah kita tinggal insert di sini, kemudian ada pilihannya page break di bagian kiri. Tinggal kita klik page break. Agar lebih mudah ini, antar page ini kita bisa double klik. Nah, di sini, kemudian kita page break lagi. Kita page break sampai daftar pustaka. Awal hurufnya kursornya kita arahkan di awal huruf, habis itu kita ke insert, pilih page break. Nah, setelah sudah, berarti di sini dari daftar isi sampai daftar pustaka ini sudah dipisahkan halaman. Cara mengetahuinya, tinggal double klik lagi, ini sudah dipisahkan oleh halaman. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah kita membuat di sini. Kita membuat page number atau nomor halaman. Nah, caranya adalah kita tinggal double klik di bagian footernya ini, maka akan muncul footer. Kita double klik saja di bagian sini, kemudian di bagian atas ada pilihannya page number. So, kita tinggal klik, masukkan, kemudian kita pilih bottom page. Nah, kita pilih yang di tengah. Nah, di sini sekali lagi saya bantu informasikan ini tergantung dan disesuaikan dengan pedoman masing-masing penulisan. Nah, di sini saya hanya membantu secara praktisnya untuk isi dan fundamentalnya tergantung pedoman penulisan penelitian dari Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, misalkan di sini yang biasa familiar untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ini menggunakan Romawi. Jadi kita tinggal setelah ini muncul semuanya sampai daftar pustaka sudah muncul. Nah, daftar isinya di sini kita blok. Di situ kita klik page number, kita format page number, di sini kita pilih. Nah, number formatnya kita ganti Romawi. Setelah itu kita oke. Maka akan berubah semua. Nah, di sini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar sudah Romawi termasuk bab 1 pendahuluan.
Nah, pada umumnya ketika masuk bab 1 pendahuluan ini sudah mulai masuk angka yang numerik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana cara menggantinya? Ada tips and triknya. Sebelum itu kita keluarkan dahulu. Kita klik di sembarang tempat sehingga footernya menghilang. Nah, untuk membedakan antara daftar gambar dengan bab 1 pendahuluan supaya bisa mudah mengganti angka ini menjadi nomor 1, karena ini kita mulai bab 1 pendahuluan, berarti ini harus diganti bab 1. So, langkah yang harus dilakukan adalah kursornya kita pindahkan di bagian huruf sebelum B ini, bab. Kemudian kita pilih layout, kemudian kita pilih breaks. Nah, kita pilih next page. Bedanya adalah next page ini adalah kita format baru. Kalau page break dia mengganti halaman tetapi tanpa mengganti format. Kalau next page adalah antara halaman ini dengan halaman ini berbeda formatnya. So kita bisa menggunakan format yang baru. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita sudah next page, kita double klik lagi di bagian page number-nya ini, kemudian kita ganti numbers-nya. Kita klik format page number, kemudian number formatnya kita ganti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pilih start at-nya 1. Kemudian oke. Kita double klik sembarang untuk menghilangkan footernya. Coba kita lihat. Nah, di sini dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ini pakai Romawi ketika masuk bab 1 pendahuluan sudah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah misalkan kita nambah halaman nih. Habis bab 1 pendahuluan, berarti kan biasanya ada halaman-halaman selanjutnya sebelum masuk ke bab 2. Cukup mudah, kita tinggal insert, kursornya diletakkan di end ini, pada akhir. Kemudian kita tinggal page break, nambah halaman. Oke ya, nambah halaman. Situ kita masuk ke kajian teori. Misalkan contoh, di bab 1 pendahuluan hanya halaman pertama yang di page number-nya ini di bawah. Berarti di halaman selanjutnya, itu misalkan di pojok kanan atas misalkan. Nah, setiap babnya itu tetapi selalu di bawah. Setiap awal bab, permulaan bab ini selalu di bawah, tetapi setelah masuk page selanjutnya dia selalu di pojok kanan atas. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kursor kita di bab 1 pendahuluan ini, kita double klik di footer. Nah, di sini akan muncul, kalau tadi kita pilih page number, kursor kita akan di sini ada pilihannya nih, different first page. Ini adalah menandakan bahwa halaman pertama ini beda dengan halaman selanjutnya dalam penomoran halaman. Kita klik. Nah, berarti di sini setelah kita klik, berarti menandakan bahwa halaman ini beda dengan halaman yang ini dan selanjutnya. Oke, setelah kita klik different first page, kemudian page number-nya kita pilih lagi. Oke, sudah muncul. Jadi di sini, yang harusnya tadi di pojok kanan atas kan, di sini kita backspace, kita tinggal delete, remove. Kemudian di bagian header-nya nih yang paling atas, kita tambahkan aja page number, top of page, pilih paling atas. Oke. Ya. Berarti dia hanya halaman pertama ini saja yang nomor halamannya di bawah. Selanjutnya nomor halamannya di pojok kanan atas. Caranya adalah ini kuncinya, different first page. Nah, gimana caranya, Pak? Kalau misalkan di bab 2 kajian teorinya ini, nah setiap awal bab dia nomor halamannya di bawah. Caranya adalah
kita klik di sebagian tempat untuk menghilangkan leadernya. Nah, caranya adalah kursornya kita arahkan di sini, di awal B ini, di awal bab. Kemudian kita klik layout, pilih breaks, pilih next page. Nah, saya ulang lagi, next page tujuannya adalah mengganti atau membuat format baru di halaman tersebut. Jadi berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, kita next page. Berarti format ini, halaman ini, di bab 2 kajian teori, ini berbeda sama di sini sebelumnya. Karena kalau dia ngikut, pasti nomor halamannya ada di atas. Nah, karena kita sudah next page, dia ngikutin format baru, berarti mulai angkanya di tengah bawah. Dan begitu juga selanjutnya. Kita tinggal, misalkan tinggal next page saja. Oke, begitu seterusnya. Oke, lalu bagaimana kita membuat daftar isi? Nah, kita balik lagi, misalkan ke atas, kita bikin daftar isi. Kemudian kita ke references. Kemudian ada pilihannya Table of Content. Lalu kita klik saja Table of Content, maka akan muncul semua di sini. Oke, selesai mengenai daftar isi. Nah, kemudian kita next, lanjut lagi berkaitan dengan, nah, saya sedikit flashback. Untuk daftar isi disesuaikan dengan pedoman. Kalau misalkan dia di pojok kanan atas, boleh seperti ini. Kalaupun mau di bawah, kita tinggal sesuaikan saja. Kita tinggal double klik. Itu format page number, bottom of page. Kita pilih di sini. Dan di pojok kanan kita hapus page number, kemudian remove. Oke, kita akan lanjut. Misalkan contoh di bab 1 pendahuluan ini ada subbabnya lagi. Misalkan 1.1 latar belakang masalah. Oke, kita tinggal blok saja latar belakang masalah. Kalau tadi di heading 1, nah kita pilih di heading 2. Kita ganti misalkan ya. Nah, ini udah mulai muncul di heading 2. Bagaimana caranya? Sudah muncul, kemudian kita tinggal update saja di sini. Update, kita pilih update entire table. Nah, maka akan muncul latar belakang masalah. Oke, jadi Bapak Ibu serta teman-teman bisa mengisinya lebih lanjut. Nah, misalkan lagi, contoh, di sini kita akan memasukkan gambar. Cara paling mudahnya adalah, misalkan sudah ada gambar, kemudian kita tinggal masukkan, kita hampir sama seperti heading. Caranya adalah kita ke references. Misalnya kita di sini sudah ada gambar, kita tinggal pilih di sini ada insert caption. Nah, di sini kita bisa pilih new label. Ini sebelumnya saya sudah ada. Kemudian saya pilih new label, kita list gambar. Oke. Gambar. Nah, dia udah otomatis numbering karena di sini sudah ada format numbernya. Kalau misalnya kita oke, di sini ada gambar 1. Misalkan di sini ada gambar ya. Oke. Di sini kita sesuaikan lagi. Dan misalkan di sini ada juga teman-teman Bapak Ibu pengen masukin gambar kedua, kita lanjut lagi. Insert caption, gambar kedua. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana Pak bikin daftarnya? Ya sudah, kita masukkan di daftar gambar sini, kursornya kita arahkan. Kemudian di insert caption ini ada pilihan table of figures dialog. Kita klik. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul. Selesai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cukup satu word-nya saja,
tanpa harus membuat Microsoft Word tiap bab 1, 2, 3, 4, 5 sampai daftar pustaka itu dibedakan Word. Nah, dengan menggunakan cara ini, cukup satu file saja melingkupi cover sampai daftar pustaka, bahkan sampai lampiran. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana tips and triknya membuat penelitian menggunakan cukup satu file Microsoft Word. Semoga informasi mengenai tips and trik ini bisa berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.